teknis yang kuat bagi insinyur dalam merancang. Alhamdulillah, kita masih diberinya kesempatan sehat, kesempatan untuk bersilaturahmi ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, terutama kepada eh, CV Angkasa Media Literasi yang sudah memfasilitasi kami, seluruh panitia, juga peserta. Tadi sebagaimana disampaikan Ibu Augie dan juga Ibu Cindy, ya silakan nanti ikuti kegiatan 1 jam ke depan. Ya. Alhamdulillah. Nah, izin saya akan menyampaikan eh, makalah saya terkait dengan eh, tadi disampaikan buku yang sudah saya tulis, yaitu dengan judul Rekayasa Pondasi Dalam. Nah, di mana pagi hari ini kita akan mengusung webinar dengan tema Pondasi Dalam Membangun Masa Depan dengan Kuat dan Aman. Ini sudah tertera slide pertama saya, di mana pondasi dalam itu merupakan elemen krusial dalam dunia konstruksi, berfungsi sebagai penopang utama bagi struktur bangunan di atasnya. Dalam konteks pembangunan masa kini dan masa depan, peran pondasi dalam menjadi semakin vital, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang kompleks dan berlokasi di daerah dengan kondisi tanah yang menantang. Keberadaan pondasi dalam yang kokoh dan andal menjadi pondasi utama bagi keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan suatu bangunan. Makalah saya ini akan bertujuan untuk membahas secara komprehensif peran penting pondasi dalam membangun masa depan yang kuat dan aman. Pembahasan pagi ini atau pembahasan di makalah ini akan mencakup jenis pondasi dalam, aplikasi dalam berbagai proyek konstruksi, serta kontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pondasi dalam adalah salah satu elemen paling kritis dalam dunia konstruksi modern sekarang ini, berbeda dengan pondasi dangkal yang hanya berada beberapa meter di bawah tanah. Dalam eh, pondasi dalam menghantarkan beban struktur hingga ke lapisan tanah yang lebih keras dan stabil di kedalaman yang besar. Di mana fungsi utama daripada pondasi dalam itu adalah untuk memastikan bahwa bangunan, terutama yang besar atau berat, itu seperti gedung pencakar langit, jembatan besar, atau struktur eh, pelabuhan, tetap aman dan tidak mengalami penurunan tanah yang membahayakan. Pemilihan pondasi dalam juga sangat tergantung
eh, pada studi geoteknik yang menentukan karakteristik tanah di lokasi proyek. Sebagaimana eh, geoteknik ini eh, kita eh, percaya dan yakin kepada para pemegang sertifikasi profesi eh, geoteknik, ya, yang mana mereka akan menyelidiki atau meneliti eh, jenis-jenis daripada tanah, ya, kemudian bagaimana kadar air yang ada pada tanah. Ini semua adalah orang geoteknik. Itu. Nah, dengan memahami pentingnya pondasi dalam sejak tahap awal, ya, kita bisa memastikan bahwa struktur yang dibangun itu tidak hanya berdiri dengan kokoh, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka yang panjang, bahkan menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun. Kemudian lanjut ke slide yang kedua. Jenis jenis pondasi dalam dan aplikasinya. Izin Bu Cindy, slide kedua. Nah, izin ya Bapak, agak ada jaringan terkendala. Nah, baik. Lewat ya, ya, cukup. Terima kasih. Jenis pondasi dalam dan aplikasinya di sini. eh, Pondasi dalam itu hadir dalam berbagai jenis. Masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik berdasarkan kondisi tanahnya. Kemudian beban struktur, kemudian bagaimana lingkungan di sekitar pembangunan tersebut. Nah, ini. Ada beberapa jenis yang meliputi pondasi. Itu yang pertama adalah pondasi tiang pancang. Ini sudah familiar bagi kita semua. Pondasi tiang pancang tersebut adalah solusi umum, ya, yang digunakan pada tanah lunak. Jadi tiang ini dipancang, kemudian tekanan atau palu hidrolik eh, dan memberikan stabilitas, ya, yang baik. Nah, untuk pondasi ini terdiri dari tiang-tiang, ya, yang dipancang ke dalam tanah hingga mencapai lapisan tanah yang kuat atau mencapai kedalaman yang direncanakan. Kemudian tiang pancang dapat terbuat dari berbagai material, ya, seperti kayu, baja, ya, kemudian beton bertulang. Aplikasi umum dari pondasi tiang pancang itu sendiri adalah pada pembangunan jembatan, ya, dermaga, dan bangunan tinggi di daerah dengan tanah lunak. Kemudian yang kedua di sini ada pondasi profile. Itu. Nah, jadi pondasi profile ini sangat favorit itu untuk di wilayah perkotaan, ya, karena minim, ya, gangguan suara dan getaran. Jadi teknologi ini memungkinkan untuk membuat lubang dengan presisi tinggi, gitu, yang kemudian diisi dengan beton bertulang. Nah, kemudian pondasi ini dibuat dengan cara eh, mengebor lubang, ya, ke dalam tanah. Kemudian memasang tulangan dan mengisi lubang tersebut dengan beton. Nah,
Bore file itu sering digunakan pada proyek-proyek yang membutuhkan kapasitas bahan yang besar dan di daerah dengan kondisi tanah yang sulit. Contohnya itu aplikasinya adalah pada pembangunan gedung bertingkat dan struktur bawah tanah. Nah, kemudian yang terakhir itu fondasi Caisson, ya. Jadi fondasi Caisson itu adalah struktur eh, kotak atau silinder, ya, yang dibangun di atas tanah, ya, kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah dengan cara menggali tanah di dalamnya. Ini biasanya digunakan pada proyek-proyek dengan kebutuhan khusus, ya, seperti eh, di atas air atau eh, yang pondasinya sangat apa, air tanah sangat dalam, ya. Kemudian struktur besar ini dapat dicor langsung eh, di tempat atau dirakit sebelumnya, lalu diturunkan. Kemudian caisson itu biasanya digunakan pada pembangunan jembatan besar dan struktur di lepas pantai. Itu untuk fondasi eh, caisson. Ya. Nah, untuk memilih ketiga jenis fondasi dalam ini, ya, itu sangat tepat. Eh, Kenapa ini penting? Ya, untuk memastikan stabilitasi dan keamanan struktur. Gitu. Nah, hal ini memerlukan analisa, ya, yang cermat terhadap kondisi tanah, ya. Jadi dari karakteristik beban yang ada pada bangunan tersebut. Ya. Kemudian eh, tak lupa juga kita pertimbangkan dengan biayanya. Ya. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Kriteria pemilihan pondasi dalam. Jadi untuk pemilihan jenis pondasi dalam ini eh, itu tidak bisa kita lakukan secara sembarangan, ya Bapak Ibu. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, ya, dengan cermat untuk memastikan struktur yang dibangun aman, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang ada. Eh, Pertama itu adalah karakteristik tanah. Jadi karakteristik tanah tersebut adalah faktor fundamental, ya. Eh, Ini mencakup jenis tanah, daya dukung tanah, dan kedalaman lapisan keras, kemudian tanah lempung, tanah pasir, atau gambut. Ini akan membutuhkan pendekatan yang berbeda satu sama lainnya. Makanya tadi di depan di pembahasan kita saya sampaikan, ya, sebelum eh, seorang kompeten yang bidang fondasi, maka kita harus ada eh, kerjasama atau kita cari informasi dulu terkait dengan geoteknik. Ya. Jadi ada orang yang berkompeten di bidang geoteknik. Hanya kita dapatkan eh, data-data eh, tersebut. Kemudian yang kedua, eh, beban struktur. Ya. Jadi beban struktur di sini juga sangat menentukan. Ya. Bagaimana gedung bertingkat tinggi, ya, kemudian jembatan yang besar, ya, atau infrastruktur berat itu memerlukan sistem pondasi yang mampu menyalurkan beban ke dalam tanah dengan aman. Kemudian eh, selain aspek teknik kedua tersebut, ya, eh, pertimbangan ekonomi juga memainkan peran penting di sini. Biaya pengerjaan, ketersediaan alat dan tenaga ahli, ya, serta waktu pelaksanaan
menjadi faktor penentu metode mana yang paling layak secara keseluruhan. Tuh. Nah, maka di sini pemilihan pondasi dalam itu selalu didasarkan pada kajian geoteknik. Jadi bagaimana kita mengkaji secara geoteknik secara mendalam, ya tadi saya sampaikan lagi kompetensi orang yang bidang geoteknik eh, dan perencanaan struktur yang matang. Itu. eh. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, di sini ada metode pelaksanaan pondasi dalam, ya. Jadi kita untuk pelaksanaan pondasi dalam itu adalah proses, ya, proses teknis yang membutuhkan ketelitian tinggi dan penggunaan alat-alat berat modern. Gitu. Itu ada fotonya alat berat, ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini sangat krusial, ya, itu adalah melakukan survei geoteknik. Jadi untuk mengetahui kondisi tanah, termasuk kedalaman lapisan keras dan tingkat air tanah, ya. Kemudian informasi ini digunakan untuk menentukan jenis pondasi dan kedalaman optimal. Jadi berapa dalam kita akan memasang pondasi tiang pancang itu akan eh, kita dapatkan dari eh, hasil eh, perencanaan. Kemudian langkah berikutnya adalah proses pemasangan pondasi. Gitu. Jadi di sini dengan metode tiang pancang maupun dengan bore file, tuh. Nah, ini kita gunakan alat seperti hydraulic hammer, eh, drilling rig, juga eh, casing. Jadi itu kita gunakan dalam tahap ini. Kemudian presisi sangat penting, ya, karena penyimpangan itu bisa mengakibatkan kegagalan struktur atau over design yang tidak efisien. Kemudian tahap berikutnya yaitu yang terakhir adalah pengujian dan monitoring. Jadi di sini kita lakukan pengujian untuk memonitoring eh, itu namanya eh, load test. Jadi ada di pondasi dalam itu ada namanya load test. Ini kita lakukan untuk memverifikasi jadi kapasitas dukung pondasi tersebut. Sementara alat instrumen geoteknik membantu eh, pergerakan atau penurunan yang terjadi. Eh, Semua proses ini saling berkaitan untuk menjamin keberhasilan struktur secara menyeluruh. Nah, eh, manfaat dan tantangan pondasi dalam itu sendiri sangat banyak, ya Bapak Ibu. Pondasi dalam menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi struktur bangunan, ya, terutama pada kondisi tanah yang menantang tadi. Ya. Salah satu keunggulan utamanya adalah kestabilan jangka panjang, ya, dengan mentransfer beban hingga ke lapisan tanah keras. Gitu. Jadi struktur dalam eh, ini bertahan terhadap penurunan eh, diferensial yang dapat merusak integritas bangunan tersebut. Kemudian selain itu pondasi dalam sangat fleksibel dalam menghadapi kondisi ekstrim eh, seperti tadi disampaikan tanah lunak, ya, muka air tanah tinggi, atau eh, bahkan pada zona gempa, ya. Itu oleh karena itu penggunaannya umum dalam proyek-proyek penting seperti gedung tinggi, pelabuhan, juga jembatan besar.
Namun manfaat tersebut datang dengan tantangan tersendiri ya Bapak Ibu. Eh, Biaya pelaksanaan bisa sangat tinggi karena memerlukan alat berat tadi. Jadi keahlian teknis serta waktu pengerjaan yang lebih lama. Ya. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan fondasi dalam harus didasarkan pada analisis teknik dan ekonomis yang menyeluruh. Nah, kemudian di sini ada peran ya, peran daripada fondasi dalam itu untuk membangun eh, infrastruktur. Jadi fondasi dalam di sini memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan. Nah, kehadirannya memungkinkan membangun struktur yang vital, ya, sebagai bangunan tinggi tadi ada jembatan, ada terowongan, ya, dan mungkin di sini juga kita akan bisa lakukan di bendungan, ya, bahkan di lokasi dengan kondisi geoteknik yang menantang tadi. Ya. Nah, dalam pembangunan bangunan tinggi, ya, fondasi dalam itu memastikan stabilitas struktur itu terhadap beban vertikal dan horizontalnya, ya, Bapak Ibu. Termasuk beban angin, beban gempa bumi. Pada jembatan itu ada fondasi dalam itu menopang pilar-pilar jembatan, ya. Nah, ini harus mampu menahan beban kendaraan, ya, eh, lalu lintas yang berat, gitu. Nah, kemudian ada di terowongan itu eh, seringkali membutuhkan fondasi dalam yang mendukung struktur di bawah tanah dan mencegah penurunan tanah. Nah, selain itu fondasi dalam juga penting dalam mitigasi bencana, ya, dengan memperkuat fondasi bangunan, risiko kerusakan akibat gempa eh, dan banjir itu dapat dikurangi. Nah, penggunaan teknologi rekayasa fondasi yang canggih seperti penggunaan material komposit, ya, dan metode perbaikan tanah, ini juga berkontribusi pada peningkatan ketahanan infrastruktur. Nah, di sini studi kasus menunjukkan ya efisiensi fondasi dalam proyek-proyek infrastruktur skala besar itu misalnya pembangunan jembatan ya dengan bentang panjang itu seringkali mengandalkan fondasi dalam untuk mencapai stabilitas yang diperlukan. Demikian pula pembangunan gedung seperti gedung pencakar langit ya di daerah rawan gempa bumi itu sangat bergantung pada teknologi fondasi dalam yang inovatif. Nah, itu lanjut slide berikutnya Ibu. Ini ada studi kasus proyek infrastruktur strategis ya. Ini yang kita ketahui bersama ini eh, ada di slide saya berikutnya. Jadi saya mengambil mengutip ini ada dua proyek besar di Indonesia ya, itu eh, Jembatan Suramadu ya. Nah, ini eh, kemudian ada juga pembangunan ibu kota negara itu di IKN ya. Ini memberikan gambaran nyata ya Bapak Ibu bagaimana kita menerapkan pondasi dalam pada skala besar dan kompleks. Nah, jembatan Suramadu sebagai penghubung ya antara Surabaya dan Madura ya, dibangun di atas laut dengan kondisi tanah dasar yang lunak
Ya. Nah, solusinya adalah itu penggunaan tiang pancang baja berdiameter besar, ya, yang dipancang sehingga mencapai lapisan tanah keras. Nah, kemudian juga eh, ada proyek IKN, ya. Jadi yang sedang berlangsung di Kalimantan itu menghadapi tantangan tanah gambut dan kelembapan tinggi. Nah, untuk menjamin kestabilan struktur bangunan tinggi dan infrastruktur transportasi, ya, itu digunakan kombinasi eh, fondasi tiang bor pile dan juga caisson, tuh, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing zona eh, pembangunannya. Nah, kemudian dari kedua studi kasus ini, ya, terlihat bahwa pemilihan dan pelaksanaan fondasi dalam itu tidak hanya berlandaskan teori teknis, ya, tetapi juga melakukan fleksibilitas desain dan pengelolaan risiko berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Nah, hal ini memperkuat pentingnya rekayasa geoteknik dalam pembangunan nasional. Nah, mungkin itu saja eh, slide yang dapat saya eh, paparkan. Mungkin lebihnya kita eh, sharing, diskusi terkait dengan eh, topik yang saya bawa hari ini. Terima kasih, Bu Cindy. Baik, terima kasih kepada Bapak Asri Mulyadi atas materi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dengan seputar pondasi dalam membangun masa depan yang kuat dan aman. Semoga ilmu tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita Amin. masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Izin saya bacakan melalui room chat dari Ibu Oki, mahasiswa sipil B. Izin Bapak, dengan tema membangun masa depan dengan kuat dan aman sangat relevan dengan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam. Dari perspektif geoteknik, bagaimana Bapak melihat peran pemodelan probabilitas dan analisis resiko bencana geoteknik seperti likuifaksi, longsor, atau gempa bumi dalam strategi desain pondasi dalam? Apakah ada pendekatan desain yang berfokus pada resiliensi atau kemampuan pemulihan cepat, alih-alih hanya resistansi atau daya tahan untuk pondasi struktur kritikal? Bagaimana Bapak? Apakah pertanyaan tersebut dapat dipahami Bapak? Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang eh, bagus, ya, bagi eh, kita semua. Ya. Nah, untuk fondasi dalam sendiri, tadi sudah kita sampaikan ini kan, dari perspektif, ya, bagaimana kita untuk menyelesaikan eh, permasalahan tersebut, ya, maka kita adakan sekali lagi eh, di situ untuk geoteknik, ya, tadi saya sampaikan memang ini sangat penting, ya, bagi suatu eh, proyek atau bagi suatu kegiatan di mana di sana eh,
geoteknik yang harus itu kita utamakan. Gitu. Makanya penting sekali bagaimana untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan. eh, untuk pemilihan fondasi itu ya kita perlu orang geoteknik ya. Nah, dalam desain berbasis risiko itu sendiri ya, kita sangat eh, penting kita lakukan analisis ya, analisis potensi eh, kerusakan ya eh, dari berbagai jenis yang disampaikan Bu Ki tadi ya. Bagaimana eh, kita eh, lakukan ya eh, penelitian awal ya survei tadi itu sehingga data-data untuk perencanaan daripada proyek tersebut eh, kita dapatkan dengan baik gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk merencanakan suatu kegiatan itu ya memang sangat dibutuhkan eh, orang geoteknik ya yang memberikan informasi apakah eh, kondisi atau keadaan eh, tanah atau bagaimana faktor air tanah ya. Kemudian di situ juga kita lakukan ada namanya eh, sondir ya. Nah, itu. Jadi memang di pondasi dalam itu ya kita sudah eh, mempelajari dulu kalau di kurikulum itu ada mekanika tanah satu, mekanika tanah dua, ya. Kemudian ada juga eh, hidrolika, ya. Di sini bisa menopang atau mendukung daripada eh, pembelajaran kita di eh, fondasi. Mungkin itu Bu Cindy. eh, Sehingga kita dapat menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya atau mengetik melalui room chat. Sudah dimati. Ya. Ada dari Ibu Aisyah Zahra ya Bapak. Izin saya bacakan. Kalau dilihat dari sisi efisiensi sekarang ini, apakah fondasi dalam masih unggul dibanding jenis fondasi lainnya? Ya, baik. Ini juga baik sekali pertanyaannya untuk fondasi, ya. Eh, jadi eh, untuk fondasi dalam memang tadi kita sampaikan ada tiga ya, ada tiga jenis baik itu fondasi tiang pancang, fondasi bor pile maupun caisson gitu. Nah, kalau dikatakan unggul ya makanya kita sebagai seorang seorang ahli pondasi itu sekali lagi sebelum kita menentukan pondasi itu maka kita akan eh, melakukan survei, gitu. Survei sehingga kita mendapatkan informasi-informasi eh, berapa kedalaman kondisi pondasi yang akan kita eh, pancang atau kita lakukan bore file itu berapa dalam. Nah, makanya di situ dengan kita mengindahkan ya mengindahkan hasil survei, hasil perencanaan ya, maka kita sebagai katakan di sini pelaksana ya itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita tanya
yang apa yang unggul, yang lebih baik, ya tentunya kita di sini bagaimana kita melakukan apa namanya pekerjaan itu dengan kondisi, ya mulai kondisi tanah sehingga kita bisa mempertahankan kualitas daripada struktur pondasi tersebut gitu. Jadi eh, itu yang saya apa namanya sampaikan terkait dengan pertanyaannya, ya. Eh, Bisa, ya, bisa kita lakukan untuk menentukan kedalaman fondasi itu dari data geoteknik, di mana di sana ada namanya eh, sondir, ya. Jadi nilai sondir itu untuk eh, untuk kita sebagai seorang pelaksana melakukan perbaikan tanah, ya. Itu. Jadi intinya pondasi ini adalah untuk memperbaiki daripada tanah dasar. Saya rasa itu Bu Oki. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Insinyur Sunardi, STMT. Izin saya bacakan pertanyaannya. Saya sering melihat di masyarakat membuat bangunan rumah tidak menggunakan fondasi dalam, namun hanya menggunakan slop. Satu tukangnya ya Bapak. Itu apakah sudah bisa direkomendasikan dan bisa aman Bapak? Menggunakan- Izin Bapak, suaranya di mute Bapak. Ya, baik. Dari Pak, apa tadi pertanyaan? Dari Bapak Insinyur Sunardi, STMT, beliau Oh, bertanya, saya sering melihat di masyarakat membuat bangunan rumah, namun tidak menggunakan fondasi dalam, hanya hmm, menggunakan slop saja. Apakah itu sudah bisa direkomendasikan dan bisa aman, Bapak? oke. Terima kasih pertanyaan yang baik, ya, bagi kita semua. Jadi memang pondasi itu eh, tidak hanya pondasi dalam, ya Bapak Ibu, ada namanya pondasi dangkal gitu. Jadi kalau yang kita bahas hari ini ya memang pondasi dalam, ya, sebagaimana tadi paparan saya kita gunakan untuk gedung pencakar langit, ya, untuk bangunan jembatan yang bentangnya eh, panjang, ya, untuk yang tanahnya memang tanah jelek, ya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan bangunan rumah, kalau pondasinya Bapak menggunakan seandainya rumahnya satu lantai, ya, gedung satu lantai menggunakan pondasi dalam, ya, saya rasa habis untuk buat pondasi Bapak, ya. Eh, nah, tapi di sini lagi kita sampaikan yang pasti eh, kita pastikan dulu jenis daripada data geotekniknya, ya. Nah, di mana pondasi ini dikatakan itu pondasi dalam, ya, eh, memang secara struktur memang dia di dalam. Nah, tapi kalau seandainya itu pondasi dangkal, ya Bapak Ibu, eh, kalau kita bikin seandainya bangunan rumah, ya, nah itu dengan pondasi seandainya 2 meter, ya, kedalaman 2 meter. Nah, itu masih terkategori pondasi dangkal, ya. Seandainya dalamnya 80 cm, kelebaran 80 cm, itu tergolong pondasi dangkal. Nah, saya rasa dengan kondisi, ya, bangunan eh, satu lantai, ya, itu sudah cukup. Saya rasa tidak perlu kita menggunakan pondasi dalam, apalagi kalau seandainya Bapak sampai menggunakan pondasi yang pancang, ya. Saya rasa eh,
habis anggarannya Hmm. buat pengganti saja, ya, gitu. Tapi kalau sudah berlantai 3, 4, ya, ada istilah gedung pencakar langit. Nah, itu memang kita butuhkan data-data yang memang eh, valid, ya. Itu tadi saya sampaikan memang ada di sana namanya tenaga yang kompetensi di bidang geoteknik, ya. Itu kita Izin Bapak Ibu, sepertinya jaringan narasumbernya agak bermasalah. Dimohon untuk waktunya ya Bapak Ibu. Mohon waktunya ya Bapak Ibu. Bapaknya sepertinya ada terkendala atas jaringan. Halo semuanya, mohon maaf, mungkin Bapak selamat selamat pagi semuanya. Mohon maaf sekali, barangkali Bapaknya ada terkendala jaringan. Jadi kita ini sedikit share bahwasanya penerbit Angkasa Media Literasi, kami di sini di bidang jasa penerbitan bisa membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskahnya. Mulai dari apa aja? Kita bisa menerbitkan skripsi jadi buku, terus jurnal jadi buku, tesis jadi buku, disertasi jadi buku. Jadi semua karya-karya Bapak Ibu tidak hanya diam di lemari saja, tidak hanya diam di laptop saja, maka ayo semuanya kita jadikan karya-karya Bapak Ibu yang luar biasa untuk jadi naskah, jadi buku yang akan bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya. Insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Jadi di sini kami Angkasa Media siap sekali membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskah terbaiknya. Nah, Alhamdulillah Pak Asri sudah bergabung. Bapak bisa dengar ya, suara Augie, Pak? mohon ya, alhamdulillah. Mohon maaf kesalahan teknis sedikit dari Augie, ya. Nah, kembali lagi tadi dari pertanyaan Pak Marli tadi, ya, bahwa Pak Sunardi tadi, ya, bisa saja Pak kita lakukan, tapi ingat tadi saya sampaikan terkait dengan biaya juga, ya. Kalau seandainya rumah tinggal itu saya sarankan kita hanya bisa untuk menggunakan fondasi dangkal, ya. Jadi ada dua, ada fondasi dangkal dan ada fondasi dalam. Tuh. Jadi tidak terlalu
namanya Sepertinya Bapaknya memang ada sedikit gangguan jaringan, tidak apa-apa, lanjut ke promosi kita. Yang Kasa Media bisa. ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi Bu Susan, yang saya sampaikan terkait dengan Bapak Yunardi, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Lagi, ada lagi. Baik, terima kasih kepada Ya. Bapak Asri Mulyadi atas jawabannya. Semoga apapun ilmu yang disampaikan oleh narasumber hebat kita bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, dimohon untuk memberikan nomor ponselnya melalui room chat, akan dihubungi admin kami. Baik, selanjutnya, izin Bapak, dari hasil materi yang disampaikan, apakah ada kata penutup yang ingin disampaikan Bapak terkait judul tema kita, Bapak? Ya, terima kasih sekali lagi kami sebagai pemateri ya mohon maaf atas kekurangannya ya ketidakpuasan daripada Bapak Ibu Nggak bisa, Pak, kalau diputar nampak. terkait dengan keluar masuknya saya di Zoom-nya ya mohon maaf ya. Jadi memang untuk fondasi dalam ya itu merupakan elemen yang fundamental ya dalam konstruksi modern sekarang ini. Jadi dia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan stabilitas ya atau keamanan struktur bangunan. Dari jenis-jenis seperti tiang pancang, bor file ya hingga kaisen ini ya setiap jenis memilih aplikasi spesifik ya. Jadi dia memiliki aplikasi yang spesifik ya yang sesuai dengan kondisi lapangannya. Kemudian peran krusial ya fondasi dalam itu sangat vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur ya, yang berkelanjutan. Nah, mulai dari bangunan tinggi hingga jembatan, terowongan. Ya. Nah, jadi di sini inovasi fondasi dalam itu memiliki kontribusi pada mitigasi bencana dan meningkatkan ketahanan struktur. Jadi itu kata penutup dari saya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kita semua ya yang hadir sehingga kegiatan hari ini dapat kita laksanakan. Mungkin itu Bu Cindy, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatannya sudah menjadi narasumber di webinar nasional Siti Angkasa Media. Semoga Bapak bisa menjadi narasumber kami kembali nantinya dan apapun ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya Bapak Ibu semua. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya Bapak Ibu, memberikan senyuman yang termanis, dan kami akan memandu sesi dokumentasinya. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih off kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu.
Beneran apa, Mbak? Enggak, biar Cindy bilang aja. Baik, karena sudah aktif kameranya, izin saya pandu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, untuk Bapak Ibu berikan senyum yang terbaik dan termanisnya. Izin saya pandu. 1, 2, 3. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kita, dan terima kasih kepada Bapak Asri Mulyadi STMT yang sudah memberikan materi luar biasanya seputar pondasi dalam membangun masa depan dengan kuat dan aman. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Asri Mulyadi STMT bisa bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari seputar pondasi membangun masa depan bisa membeli buku dari narasumber hebat kita yang ada di Shopee dan website yang Angkasa Media Literasi. Saya Cindy Aprilia Faiza, apabila salah kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya izin untuk menyerahkan kembali kepada Mbak Augie Tania Putri selaku host dari Angkasa Media Literasi. Izin Mbak Augie. Bisa pun. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasanya. Alhamdulillah audiens kita antusias sekali. Kami mohon maaf karena hanya menyediakan menerima 3 pertanyaan. Insya Allah di lain kesempatan kita adakan lagi ya Pak ya webinar. Sepertinya antusias semangat dari audiens kita luar biasa, banyak sekali rekan dosen, mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Acara lancar, alhamdulillah. Izin Bapak, kami mau promosi sedikit tentang penerbit kami. Nah, kami CV Angkasa Media Literasi menerima paket penerbitan, ada 5 paket penerbitan, ada paket kolaborasi untuk seluruh bidang, paket hemat, paket konversi, paket tunggal, dan paket ghostwriter atau VIP. Nah, di paket konversi ini kita bisa membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan naskahnya, merubah jurnal jadi buku, disertasi jadi buku, skripsi jadi buku, tesis jadi buku. Dan insya Allah kami sangat antusias, sangat amanah terpercaya, editor kami juga sudah tersertifikasi dan sudah terdaftar di IKP. Izin Bapak kalau begitu, Augie pengen sedikit sebuah pantun, kebetulan kami dari Kota Melayu, tidak afdol rasanya tidak ada pantun. Ya, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Jika ingin menerbitkan naskahnya lagi, pilih Angkasa Media Literasi. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Lebih dan kurang lagi mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan audiens yang terhormat, yang luar biasa. Terima kasih. Kita langsung isi link absen teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, bisa kirimkan nomor HP-nya agar dihubungi admin kami. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi. Tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Pondasi merupakan salah satu elemen paling krusial dalam struktur bangunan, karena fungsinya sebagai penopang utama yang menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Dalam dunia konstruksi modern, tantangan dalam merancang pondasi semakin kompleks.
terutama ketika menghadapi kondisi tanah yang beragam dan tidak selalu ideal. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Rekayasa Pondasi Dalam, karya Asri Mulyadi. Dengan fokus pada prinsip-prinsip dan metode desain pondasi dalam, buku ini menghadirkan pendekatan yang mendalam dan aplikatif sesuai kebutuhan konstruksi modern. Penyajian yang terstruktur dalam 8 bab memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan mulai dari konsep dasar hingga strategi rekayasa pada kondisi tanah yang kompleks. Salah satu keunggulan buku ini terletak pada pembahasan lengkap mengenai berbagai jenis pondasi dalam seperti tiang pancang, board pile, dan shaison. Penjelasan disertai metode analisis daya dukung dan prediksi penurunan pondasi memberikan dasar teknis yang kuat bagi insinyur dalam merancang pondasi yang tidak hanya aman tetapi juga ekonomis. Penekanan pada analisis yang tepat menjadikan buku ini sebagai referensi penting dalam menghadapi tantangan desain pondasi pada berbagai kondisi tanah. Selain aspek teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya perencanaan biaya dan studi aplikasi, desain di lapangan. Hal ini memberikan nilai tambah praktis yang sangat dibutuhkan oleh para manajer proyek dan kontraktor untuk mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas struktur. Pendekatan ini menjadikan buku Rekayasa Pondasi Dalam tidak hanya sebagai teori akademis, tetapi juga sebagai panduan nyata yang relevan dengan praktik konstruksi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat jelas dan mudah dipahami, didukung dengan ilustrasi dan studi kasus nyata yang menguatkan konsep yang disampaikan. Pendekatan ini membantu memperjelas materi yang kompleks dan membuatnya lebih mudah diakses oleh mahasiswa teknik sipil maupun profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang pondasi dalam. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dengan link yang sudah dicantumkan, selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Pondasi merupakan salah satu elemen paling krusial dalam struktur bangunan, karena fungsinya sebagai penopang utama yang menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Dalam dunia konstruksi modern, tantangan dalam merancang pondasi semakin kompleks, terutama ketika menghadapi kondisi tanah yang beragam dan tidak selalu ideal. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Rekayasa Pondasi Dalam, karya Asri Mulyadi. Dengan fokus pada prinsip-prinsip dan metode desain pondasi dalam, buku ini menghadirkan pendekatan yang mendalam dan aplikatif sesuai kebutuhan konstruksi modern. Penyajian yang terstruktur dalam 8 bab memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan mulai dari konsep dasar hingga strategi rekayasa pada kondisi tanah yang kompleks. Salah satu keunggulan buku ini terletak pada pembahasan lengkap mengenai berbagai jenis pondasi dalam seperti tiang pancang, board pile, dan shaison. Penjelasan disertai metode analisis daya dukung dan prediksi penurunan pondasi memberikan dasar teknis yang kuat bagi insinyur dalam merancang pondasi yang tidak hanya aman tetapi juga ekonomis. Penekanan pada analisis yang tepat menjadikan buku ini sebagai referensi penting dalam menghadapi tantangan desain pondasi pada berbagai kondisi tanah. Selain aspek teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya perencanaan biaya dan studi aplikasi, desain di lapangan. Hal ini memberikan nilai tambah praktis yang sangat dibutuhkan oleh para manajer proyek dan kontraktor untuk mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas struktur. Pendekatan ini menjadikan buku Rekayasa Pondasi Dalam tidak hanya sebagai teori akademis, tetapi juga sebagai panduan nyata yang relevan dengan praktik konstruksi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat jelas dan mudah dipahami, didukung dengan ilustrasi dan studi kasus nyata yang menguatkan konsep yang disampaikan. Pendekatan ini membantu memperjelas materi yang kompleks dan membuatnya lebih mudah diakses oleh mahasiswa teknik sipil maupun profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang pondasi dalam. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dengan link yang sudah dicantumkan, selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Pondasi merupakan salah satu elemen paling krusial dalam struktur bangunan,
karena fungsinya sebagai penopang utama yang menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Dalam dunia konstruksi modern, tantangan dalam merancang pondasi semakin kompleks, terutama ketika menghadapi kondisi tanah yang beragam dan tidak selalu ideal. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Rekayasa Pondasi Dalam, karya Asri Mulyadi. Dengan fokus pada prinsip-prinsip dan metode desain pondasi dalam, buku ini menghadirkan pendekatan yang mendalam dan aplikatif sesuai kebutuhan konstruksi modern. Penyajian yang terstruktur dalam 8 bab memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan mulai dari konsep dasar hingga strategi rekayasa pada kondisi tanah yang kompleks. Salah satu keunggulan buku ini terletak pada pembahasan lengkap mengenai berbagai jenis pondasi dalam seperti tiang pancang, board pile, dan shaison. Penjelasan disertai metode analisis daya dukung dan prediksi penurunan pondasi memberikan dasar teknis yang kuat bagi insinyur dalam merancang pondasi yang tidak hanya aman tetapi juga ekonomis. Penekanan pada analisis yang tepat menjadikan buku ini sebagai referensi penting dalam menghadapi tantangan desain pondasi pada berbagai kondisi tanah. Selain aspek teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya perencanaan biaya dan studi aplikasi, desain di lapangan. Hal ini memberikan nilai tambah praktis yang sangat dibutuhkan oleh para manajer proyek dan kontraktor untuk mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas struktur. Pendekatan ini menjadikan buku Rekayasa Pondasi Dalam tidak hanya sebagai teori akademis, tetapi juga sebagai panduan nyata yang relevan dengan praktik konstruksi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat jelas dan mudah dipahami, didukung dengan ilustrasi dan studi kasus nyata yang menguatkan konsep yang disampaikan. Pendekatan ini membantu memperjelas materi yang kompleks dan membuatnya lebih mudah diakses oleh mahasiswa teknik sipil maupun profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang pondasi dalam. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dengan link yang sudah dicantumkan, selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Pondasi merupakan salah satu elemen paling krusial dalam struktur bangunan, karena fungsinya sebagai penopang utama yang menyalurkan beban bangunan ke tanah di bawahnya. Dalam dunia konstruksi modern, tantangan dalam merancang pondasi semakin kompleks, terutama ketika menghadapi kondisi tanah yang beragam dan tidak selalu ideal. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Rekayasa Pondasi Dalam, karya Asri Mulyadi. Dengan fokus pada prinsip-prinsip dan metode desain pondasi dalam, buku ini menghadirkan pendekatan yang mendalam dan aplikatif sesuai kebutuhan konstruksi modern. Penyajian yang terstruktur dalam 8 bab memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan mulai dari konsep dasar hingga strategi rekayasa pada kondisi tanah yang kompleks. Salah satu keunggulan buku ini terletak pada pembahasan lengkap mengenai berbagai jenis pondasi dalam seperti tiang pancang, board pile, dan shaison. Penjelasan disertai metode analisis daya dukung dan prediksi penurunan pondasi memberikan dasar teknis yang kuat bagi insinyur dalam merancang pondasi yang tidak hanya aman tetapi juga ekonomis. Penekanan pada analisis yang tepat menjadikan buku ini sebagai referensi penting dalam menghadapi tantangan desain pondasi pada berbagai kondisi tanah. Selain aspek teknis, buku ini juga menyoroti pentingnya perencanaan biaya dan studi aplikasi, desain di lapangan. Hal ini memberikan nilai tambah praktis yang sangat dibutuhkan oleh para manajer proyek dan kontraktor untuk mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas struktur. Pendekatan ini menjadikan buku Rekayasa Pondasi Dalam tidak hanya sebagai teori akademis, tetapi juga sebagai panduan nyata yang relevan dengan praktik konstruksi. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat jelas dan mudah dipahami, didukung dengan ilustrasi dan studi kasus nyata yang menguatkan konsep yang disampaikan. Pendekatan ini membantu memperjelas materi yang kompleks dan membuatnya lebih mudah diakses oleh mahasiswa teknik sipil maupun profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang pondasi dalam. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dengan link yang sudah dicantumkan, selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda.